Kalau misalkan di spill pakai air, nggak bakal tumpah. Coba gua tes ya. Iya, boleh. Gua minum dulu, bentar ya. Boleh kan? Salah. Oh iya cuy. Lihat nih. Namanya. Wah, Ya kan nggak basah sama sekali kan? wah, tapi asli loh, gua mau coba lagi. Nih. Cuy, ini cuy. No. Oh, wah. Gokil sih. Dari sisi customer Indonesia masih banyak yang prioritas segi fashion ya. Itu brand internasional tuh lebih bagus gitu loh. Ya karena secara mungkin nentengnya aja ya. Betul. Nentengnya gitu kan. Jadi kalau egonya kan lebih naik nih kalau misalnya gue pakai apa nih Zara misalkan ya kan. Padahal maksudnya sebenarnya kalau gue bilang ya maksudnya kalau gue pribadi gue pakai apapun gitu ya. Apapun gue nggak pernah ngeliat brand, yang penting fit in aja di guanya. Betul. Gitu. Gue juga sama. Banyak orang yang Gue juga sama. Oke. Tapi ada meaning dari Bairu itu? Not really sih, not really. Tapi studionya yes. Oke. Jadi studionya itu as in kayak kita umbrella punya naungan di bawahnya itu banyak brands. Oke. Apa sih yang Bairu itu apa sih kok? Sebenarnya kita itu prioritaskan itu penjualan men's fashion. Kita pengen jadi leading men's fashion. Dan kita itu jualannya banyak macam ya. Dari produknya itu sendiri ada beberapa kategori. Dari sweater, baju muslim, kemeja, kaos polo. Nah, dan juga demografi kita itu lumayan besar. Itu kayak dari kalangan yang muda, ABG, sampai dengan lu udah 30, 40, sampai lu tua banget nih. Juga ada. Segmennya berarti lumayan besar, lumayan luas. Ya? Yes. Luas juga ya? Luas. Gitu. Oke. Awal berarti starting offline? Startingnya yes. Udah berapa lama sih? Nah, kalau kita ngomong historically, itu sebenarnya dimulai dari bokap gua. Oke. Bokap gua punya toko pertama itu di Kalimantan Barat, bro. Lebih tepatnya awal-awal. Namanya itu di Pemangkat. Mungkin kalau misalkan kurang tahu daerahnya itu tempatnya terpencil banget nih. Tahu Singkawang ya? Ya, tahu. Itu lebih dalamnya lagi. Berapa jam lu dari Singkawang? Kira-kira 1 jam setengah lah. Oke. 1 jam setengah, tapi jalanan dulu kan gitu. Dulu jalanannya nggak kayak pakai beton ya. Dulu jalannya masih rusak. Tapi mungkin sekarang udah lebih gampang lah. Oke. Itu starting? Itu starting pas tahun 80-an. Oke. Udah lama banget ya. Oke. Udah lumayan. Tapi masih di desa kan. Terus kita jualannya pas itu ayah saya jualannya itu palu gada. Jadi dari baju anak-anak segala macam. Ambil barangnya dari Jakarta. Ship back ke Kalimantan lagi gitu loh. Logistiknya lumayan tuh ya. Terus bokap lihat rasanya potensi lebih besar itu di ibu kota. Jadi dia tahun 90-an dia merantau. Bukalah toko pertama di Jakarta ini. Oke. Dan itu udah circa 30 tahun yang lalu. Udah lama juga ya. Udah lumayan lama di sini. Tapi sekarang masih aktif bokap? Udah enggak. Udah emang full. Dia udah jadi salah satu board of directors aja, cuma kasih arahan aja. Insight aja ya. Berarti sekarang Biru ini full dipegang sama saya dan kedua sibling saya. Bapak? Dua sibling saya. Oh, berarti itu bertiga. Gue sebenarnya anaknya gue 6 bersaudara, bro. Oh, 6. Tapi yang in this business ada bertiga dong. Oh, bertiga. Berarti sekarang bisa dibilang foundernya itu bertiga lah. Betul. Gitu. Dan itu ini perusahaan keluarga sebenarnya ya. Family business ya. Family business ya. Oke. Ngomong umur berapa? Gue baru 30. Wah, mantep ya. Gue berasa tua di sini. Janganlah. Pak Andro juga kelihatannya ini kok. Oke. Ini kan sebenarnya berarti berangkap dari model bisnisnya Dev Store ya? Iya. Lebih ke pertokoan ya? Iya, retailer lah. Retailer, gitu. Jadi brand apa aja masuk gitu. Tapi pasti dong setelah punya data, pasti punya apa aja barang yang, karena Palu Gada awalnya kan, pasti punya data yang bisa dibilang apa yang paling laku, apa yang paling ini. Tapi sekarang ada brand sendiri. Sekarang udah ada brand sendiri. Salah satunya namanya Sembos. Sembos. Oke. Itu apa tuh kategorinya? Kategorinya itu dia banyak juga ya. Jadi kita ada bikin dari polo shirt, kemeja kantor, sampai kemeja yang buat fashion juga kita ada. Oke.
Oke, itu tapi jualan di sekarang untuk yang Sembos itu lebih ke online atau ke offline? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Oke. Di antara dua ini, maksudnya antara yang dijual brand orang sama brand sendiri, lebih sulit mana? Lebih sulit brand orang ya pasti ya. Jadi kalau misalkan mereka kan mereka punya authority di atas kita, ya kan? Kita ngambil sama prinsipal, ya kan? Dan mereka juga ada jual sendiri juga gitu loh. Mereka juga jual di platform mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka juga ada offline store yang mereka sendiri. Jadi mungkin itu yang bakal menjadi kesulitan. Tapi kalau misalkan, tapi ada advantage-nya juga nih. Dari jualan si brand orang lain, ya, mungkin mereka kan udah ada awareness ya. Betul. Jadi kita udah kayak numpang. Gitu. Tapi cuannya tipis ya. Betul. Apalagi udah dipotong platform udah lebih susah lagi. Tapi maksudnya apa ya, maksudnya berarti yang lu jual ini brand-brand udah ternama kan? Yes. Ya, contoh kayak Crocodile, apalagi itu betul. Dulu kita pernah kerja sama Arnold Palmer juga. Kan gitu, maksudnya udah ternama juga gitu. Maksudnya secara exposure mereka udah dapat, kita tinggal jualin. Tapi kan ya itu balik lagi ke kompetitornya, sebenarnya dia dibalik lagi ke dia sendiri kan, ke prinsipalnya, karena mereka juga direct to customer juga kan. Betul. Gitu kan. Gimana strategi lu bisa jalan sampai sekarang gitu? Mungkin kita pengen punya competitive advantage juga ya sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak mau terus-terusan bergantung sama brand orang, ya kan. Terciptalah Sembos, ya kan. Terciptalah kita sebenarnya ada 2 brand lagi sendiri. Jadi salah satunya Sembos yang paling kita up sih sekarang. Nah, Sembos ini kita mungkin nggak langsung go head to head sama si yang dijual sama si Crocodile nih. Jadi kita nggak bikin kaos yang bapak-bapak banget gitu loh. Tapi kita lebih, kita mau target demografiknya itu yang di bawahnya, kayak kalangan yang lebih muda, kemeja kantoran. Lebih segmen umurnya lebih di bawahnya lagi. Tapi memang untuk creating brand recognition sama brand awareness lebih susah. Kalau kita start from ini ya, dari ground up ya. Ya, tapi kan proses ilmunya itu yang betul, yang kita enjoy aja sih prosesnya. Gitu. Benar. Sembos itu udah berapa lama? Sembos sendiri udah 8 tahun. 8 tahun. So far oke lah. So far oke. Penjualannya udah mulai naik. Udah inilah, maksudnya bisa dibilang kan karena lu jual juga yang brand lain sama Sembos ini udah mulai naik juga kan gitu. Yes. Oke. Strateginya apa buat naikin Sembos dari marketing? Kalau marketing standpoint of view, kita paling gua ada 2 target nih, yang tradisional sama yang ini. Kalau tradisionalnya itu kita masuk ke wholesale. Jadi kita selain kita jual sendiri, lebih cepat kalau misalkan kita create brand recognition, kita pas lagi ke orang lain gitu loh. Ke reseller lah ya. Ke reseller. Jadi mereka udah bisa bikin creating awareness juga gitu loh. Bahkan di daerah-daerah gitu loh. Lu masuknya ke daerah juga. Oke, jadi kayak misalnya awalnya dari daerah, lu ke ibu kota, balik lagi ke daerah lagi ya. Soalnya mereka buat cari produk seperti ini pasti datangnya ke ibu kota. Iya, benar. Target balik lagi nih. Jadi gua target diri gua sendiri yang dulu. Iya, benar. Maksudnya ya based on experience yang tadinya lu ngambil dari Jakarta, terus ada peluang di sana, based on experience ke Jakarta, terus di Jakarta lu balikin lagi ke daerah kan. Betul. Oke. Dari selain tadi ini kan pasti kan lu ngadepin marketing online ini kan juga luar biasa gitu, cepet banget nih. Lu ada strategi marketing di online? Ada. Jadi kita mungkin kalau misalkan marketing sekarang nggak pakai paid ads, susah di-penetrate ya. Pasti ketiban sama orang-orang yang marketingnya udah jos-josan terus gitu. Jadi money doesn't lie lah. Ya. Itu yang mungkin kita harus lebih prioritize ya. Habis itu kedua, kita mesti tahu nih sebenarnya market dari 10 produk kita ini kategori yang mana sih yang lebih disukai sama orang in general gitu, in public. Jadi kalau misalkan kayak kaos-kaos bapak-bapak kayak gini nggak gitu disukain sama terlalu niche buat di public, kita ya udah kita bikinnya kemeja yang lebih murah segala macam. Jadi pricing strategy I would say. Pricing, kedua know your market. Habis itu ketiga baru
efficiently use your paybacks. Oke. Tapi nggak menurunkan quality dari produk kan? Of course not. Gitu. Nggak. Karena ya gue juga maksudnya ini, maksudnya produk sambil minum ya. Yeah, produk I think is number one untuk kita memulai bisnis, terutama di dunia produk lah gitu, bukan di jasa gitu maksudnya. Betul. Karena ya percuma juga harga lu murah tapi produk lu ini kan. Soalnya kalau misalkan lu mau perang harga sama yang lain, mau yang lu jauh lebih murah pasti akan ada. Pasti yang ya akan kan? Ininya gitu. Nah, kita jualan baju juga udah kayak kacang goreng sekarang ya kan. Yang bikin polo shirt nggak cuma lu doang, yang bikin kemeja nggak cuma lu doang, ya kan. Jadi pasti akan ada namanya saingan perang harga, pasti akan ada. Tapi kita pride ourselves di quality. Jadi tagline kita tuh your trusted menswear. Tapi ini ya cukup ini ya menswear ya. Menswear. Cukup spesifik ya gitu menswear ya. For now kita cuma jual atasan. Buat sekarang ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada opportunity lainnya, kita maunya penetrate yang lainnya juga nih. Tapi kayak mungkin masih ranah cowok lah ya. Jadi kayak accessories, jeans segala macam, jaket. Sekarang kita baru mulai di sweater. Oh, udah shifting udah sedikit. mulai lebih ke casual gitu. Tapi nggak sweaternya, tapi nggak kayak gini nih kayak. Ya, bukan sweater yang bukan sweater banget. Yang casual kan gitu. Sweatshirt lah gitu. Sweatshirt lah ya. Sweatshirt. Soalnya kan musim di iklim kita kan panas. Iya, benar. Jadi nggak bakal bisa ini sih. Oh, jadi emang kan misalnya kan kalau fashion kan ada yang mungkin streetwear gitu. Betul. Kalau lu lebih kayak office wear. Smart look lah ya. Smart casual gitu. Ya, lebih kayak elegannya dapet. Oke, gitu. Soalnya kalau misalkan retro banget atau kayak ini banget, mungkin gue juga target area-nya terlalu kecil buat gue. Tau nggak, terlalu ranah baru banget buat di gue. Tapi basket size-nya kalau boleh itu berapa kalau itu? Kalau ngomongin pricing, kita paling murah itu di 125.000. 125.000 itu kemeja kantor? Kaos polo. Kaos polo 125.000? Iya, polo shirt. Oke. Paling mahalnya kita ada di 700 ribuan. 700.000? Masih oke lah. Iya, 100 ribu. Iya, belum. Kalau misalkan mau jualan online, lebih susah lagi kalau misalkan di atas itu ya. Iya. Jadi kita penetrate-nya, ya lihat sikon ekonomi juga lah. Kita mesti pivot juga ya. Kalau misalnya terlalu mahal, nggak ada yang beli, sama aja tuh. Oke. Berarti lu udah ada konveksi sendiri atau ada pegang? Kita pakai third party. Third party ya. Gitu. Kedepannya apakah akan ada eksploitasi lagi kan pasti kan? Di manufacture sendiri gitu. Manufacture-nya. Manufacture sebenarnya itu udah exclusively bikin punya kita. Oke. Jadi kalau misalkan barang-barang kita tuh mereka udah nggak bikin buat orang lain juga gitu. Jadi emang mereka bikin cuma buat kita. Cuma kita nggak manage sendiri untuk manpower-nya, kapasitasnya, mesin-mesinnya. Jadi benar-benar kayak third party. Jadi lu punya konveksi nih, lu bikin buat gua aja. Strategic partner lah ibaratnya. Lu bikinnya buat gua aja, tapi gua kasih lu kerjaan gitu. Selain emang fokusnya emang mau ke apa ya bilang ya ke apa ya rapi, lebih ke sana gitu ya, lebih betul, segmennya cowok-cowok yang necis gitu ya. Iya. benar. Lebih gitu. Tapi bawa ini celana pasti bakal dihajar dong. Bakal. Kita baru prototype bikin shorts gitu. Kita pengen misalkan salah satu strategi buat jualan di online kan mesti bundling juga ya. Jadi kalau misalnya gue jual polo shirt, pairingnya sama celana pendek. Nah kita baru mulai ke ranah sana sih. Bikin short shirts. Ya, gitu. Yang safe lah. Ya, safe. Oke. Terus apa sih keunikan dari brand lu ini kok dibanding yang lain selain harga ya? Jadi kita selalu pride ourselves di quality ya. Jadi gue percaya kalau brand lokal itu bisa nyaingin kualitas brand internasional. Dan juga kita brand lokal bisa memberikan value gitu loh. Jadi nggak cuma dari sisi harga yang murah, tapi lu pakainya juga pede, lu pakainya bakal long lasting, ya kan? Habis itu terus masih affordable. And I believe kayak
semua cowok itu deserve to look good at a very kayak affordable price. Benar-benar. Dan cowok itu lebih loyal kok. Iya betul. Ke satu brand kalau misalnya fittingan udah oke. Betul banget, betul gitu, banget. Makanya, betul soalnya gue merasakan sendiri gitu. Maksudnya kalau gue misalnya udah fittingan misal apapun lah, misalnya fashion lah, everything about fashion gitu kayak udah gue nyoba nih misalnya satu brand gitu gue coba gitu. Tapi kayak 3-6 bulan, tapi berubah warna kualitinya gitu. Gue coba lagi, akhirnya fittingan ini ya gue akan terus loyal dengan satu brand itu. Udah gitu. nyaman kan ya? Udah nyaman gitu. Dan makanya ini juga kan unik. Kan kalau kita ngomongin fashion terutama top ya, atasan gitu maksudnya. Itu kan fittingan ngaruh banget kok. Oh pasti, patron itu dia. Nah itu benchmark lu untuk fittingan apa tuh? Benchmark fittingan itu yang pasti kalau standar Indonesia standar Indonesia, Asian size for sure, ya kan. Tapi kalau misalkan kita untuk apparel ya, makin banyak buat dapetin patron yang bagus, emang kita mesti korbanin bahan lebih banyak. That's why lo kadang lihat dia bilang brand kalau misalnya brand mahal itu pakai patronnya lebih bagus, karena mereka buang bahannya lebih banyak. That's why kayak mereka punya price juga lebih tinggi gitu loh. Jadi banyak yang dikorbanin. Jadi kalau misalnya dari segi bahan nih, lu ada 100 yards, ya kan? Itu bisa, kalau misalkan yang murah bisa dapat 80 baju. Tapi kalau misalnya yang mahal cuma bisa dapat 30-40. That's where the cost kayak masuk ke sana. Berarti fit itu dipengaruhi oleh bahan juga ya? Pasti. Jadi kalau misalkan cuttingan mestinya bagusnya di sini nih. Tapi kita bikin di sini. Kita kebuangnya di sebelah sini gitu. Mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi dari quality bahan nggak? Quality bahan, yes. Quality bahan itu mesti dari garment awalnya ya. Dari garment awal sebelum kita potong segala macam, itu bahan bakunya sendiri masih bagus. Jadi dari segi katun yang digunakan apa aja. Is it 100 organic cotton atau blended cotton atau kayak linen cotton segala macam, itu banyak macamnya. Soalnya kan ya kalau ya gue cukup interest juga di fashion ya gitu. Maksudnya ya misalnya ya kayak gini ini masih oke nih. Ini udah dijual nih. Yang ini masih prototype. Masih prototype. Kayak gue udah dijual ini. Ini oke nih maksudnya. Tapi lu main warnanya? Warna gue lebih safe sih. Lebih safe ya. Karena buat emang orang buat apa ya, luxury-nya dapat lah ya. Jadi gitu. 4 warna paling aman lah ya, navy, black, light blue sama putih. Itu ya paling aman. Atau grey 5. Ya buat acara-acara casual formal ya, gitu masih masuk lah. Tapi ini belum dijual nih. Belum, ini masih prototype nih. Tapi I think good lah. Good ya. Untuk ini. Tapi ini ya, yang ini ya. Tadi itu kan belum dijual kan. Ini udah dijual. Ini udah. Kayak ini udah dijual. Nah, yang ini produk gua tadi. Tapi Mas Andra nanya. Ini satin nggak sih? Yang ini bukan. Jadi ini ada 3 bahan cotton yang berbeda. Dia menggunakan rayon, polyester, sama cotton, blended cotton. Jadi di mix. Ini dipanggilnya 5A cotton. 5A cotton. Dia kayak nggak cuma wagyu doang yang bisa 5A. Cotton juga bisa 5A. Tapi ini cotton terus. Ini cotton, ya. Kok cotton lemes? Biasanya kan agak keras kan dia. Yes, jadi ini kan karena ada blended ya, ada rayonnya. Jadi bisa, dan ini lumayan uniknya karena anti lecek, ya kan? Habis itu waterproof. Gimana tuh waterproof? Jadi dia pakai microteknologi nih. Jadi dia kalau misalkan di spill pakai air nggak bakal tumpah. Boleh lu tes? Coba gua tes ya. Iya, boleh. Ini tesnya semana nih? Boleh seberapa aja. Gua minum dulu, bentar ya. Boleh kan? Salah. Coba kita. Nih, udahlah. Nanti ini all-nya kan kok? Kenapa? Semua kan ini. Iya. Oh iya cuy. Lihatnya. Ngambang. Wah, ya kan nggak basah sama sekali kan? Wah, ini kayak dipakein kalau sepatu pakeinin gitu kan? Atau dililinin gitu. Iya, dililinin. Tapi asli loh, gue mau coba lagi. Nih, cuy. Ini cuy, Wah, gokil sih. Nggak basah sama sekali ya? Iya.
Terus nggak ada bercak ininya tuh biasanya kan kalau yang basah kan bisa kita ke Ujana atau gimana kan ada titik-titik ini. Ini beneran nih, lihat nih. Gue bisa sulap nih, gubungin orang-orang nih gini. Dan nggak cuma air, ya bisa kalau stain kayak minyak juga. Apapun liquid lah ya. Liquid kayak minyak, saus tomat, minyak kalau misalnya nggak terlalu banyak, enggak. Saus tomat enggak. Tinggal lap doang. Tinggal dilap doang. Woi. Tapi pertanyaannya, apakah menyerap keringat? Iya kan? Kalau kita kan di sini panas, ya kan? Ini bahannya nggak nyerap keringat nih. Nyerap keringat, soalnya dari dalam. Kita pakai baju, sweatnya itu kan ini makanya gue langsung cek dalamnya. Tapi kalau misalnya hujan jangan dites sambil dibuka bajunya. Itu pasti basah. Oh, dalamnya adem. Dia 2 lapisan berarti kan? Iya, jadi blended. Iya kan, blended kan. Dia dalam sama luar beda gitu kan. Layered ya. Boys. Pertama nih di Indonesia. Nah, kita ada 2. Yang satu yang color biasa, yang ini baju koko. Dan itu hidden button. Jadi nggak kelihatan button. Oke. Tapi gue ini suka yang mana nih? Terserah. Iya. Soal jujur gue, karena kan mungkin kalau gue lebih ini ya, gue maksudnya ya ini jadi ngomongin gue gitu. Gak apa-apa. Gue lebih kayak apa ya, flamboyan yang gitu-gitu gitu. Maksudnya ini jujur gue suka banget yang satin yang lusuh-lusuh kalau ke meja tuh kayak ya lebih santai ya. Enak aja geraknya gitu, nggak yang slim fit, nggak yang gitu sih. Ngepas gitu. banget kan? Nggak, gue nggak suka gitu karena badan gue nggak bagus gue. Aduh, bisa aja. Mungkin kalau misalnya ini kan keker baru oke lah gitu. Tapi kalau ini mah yang agak gombrongan aja lah. Boleh. Bebas pilih. Siap. Oke. Ini apa ya? Mungkin ya intermezzo kita ngomongin Jubelio. Lo kan tahu Jubelio dari mana kok? Jadi dulu kan awalnya gue pas masih kerja di perusahaan e-com ya. Lu bekas e-commerce juga? Ya, gue bekas e-com juga. Gue juga 10 tahun di lu di mana? Boleh sebut brand? Iya, si Orange, si Shopee. Oh, Shopee. Gue dulu Lazada, Matahari Mall, di Fabelio. Oh, sempat di Fabelio juga. Fabelio. Oke. Lu Shopee angkatan? Gue angkatan 2016. Oh, awal-awal. Awal banget. Gue pertama kali juga di Prospeka tuh. Oh, di bawah 1000. Di Garena kan, Wisma 77. Betul. Gue justru kantornya pas masih di Wisma 77. Iya, gue awal juga di interview di sana. Oh, oke. Di Lazada. Waduh. Ya. Nyaris tuh. Kita nyaris. Ketemu di sana. Ya, ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Oke. Jadi pas itu kan gue di tes kayak ngurusin warehouse ya. Jadi pas itu gue pelajarin, ada yang namanya WMS segala macam ya kan. Jadi pas gue udah cabut, kebetulan gue udah langsung join bisnis keluarga gue ini, gue pengen nerapin hal yang sama gitu loh. Soalnya pas itu kalau misalkan traditional store kan nggak ada yang namanya pakai POS, iya kan? Pengeluaran lu catat sendiri pakai tangan, iya kan? Kertas lah segala macam. Jadi gue bilang ini susah banget. Lu bayangin kalau misalkan lu baju satu lusin, lu taruh di semua platform, terus kalau misalkan kejual satu, lu mesti kurangin satu. Gue bilang ini pasti ada answer-nya, ya kan? Terus gue lihat udah mulai cari yang WMS yang di Indonesia sama WMS yang gue dulu pakai di Shopee. Dulu pakai di Shopee itu kan mahal ya, karena itu international punya, jadi nggak greget gitu loh di aplikasi di sini. Ya udah gue pas gue lihat banding-bandingnya, Jubelio is the best one. Tapi startingnya langsung pakai Jubelio untuk langsung starting gue langsung pakai Jubelio, nggak pernah pindah. Tapi penawaran sekarang banyak dari komunitas. Dan berarti lu pakai Jubelio udah berapa lama tuh? Udah dari tahun 2020. Interestingnya dari WMS atau dari WMS ya. Sekarang POS lu juga pakai kan? Dari awal WMS POS pakai semua. Oh, berarti lu POS merasakan dari yang kasarnya ya pengembangan produk dari yang banyak bugs-nya, jujur aja gitu karena produk gitu sampai sekarang yang much better ya bisa dibilang. Sebenarnya gue kagum sih lihat Jubelio, jadi kayak dari kayak how you guys kayak have evolved dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu kayak it takes kayak very very relentless work gitu loh. Thank you. Ini juga berkat anak-anak juga. Iya. Gitu kan. Total sekarang tim berapa di? Tim sekarang masih di 20-an ya. 20 untuk di HO-nya kan? Untuk lebih banyak di operationalnya sih. Oke. Ini pertanyaan standar mungkin. Challenge terberat sekarang di dunia fashion terutama ya. Gitu. Karena kan
fashion itu kan muter kan. Betul. Gitu. Apa challenge terberat, terutama di kategori yang lu pilih nih? Competition ya, competition sama prices ya. Jadi kayak gue udah lihat kayak banyak banget pemain-pemain baru yang mungkin lebih muda daripada gue, capitalnya nggak segede gue, tapi kayak mereka cepet banget nih naiknya, ya kan. Jadi mereka lebih agresif, lebih intensif gitu loh. Terus sekarang juga itu dari segi competition ya. Jadi kalau misalkan untuk pricing juga mereka udah bisa cari sourcing kayak buat bahan yang lebih bagus dengan harga yang juga rendah gitu loh. Tapi kalau misalkan ngomongin challenge buat kita pribadi, rasanya market penetration. Jadi masih jadi satu soalnya kalau misalkan ngomongin brand lokal, mungkin stigmanya masih lumayan kuat ya. Mungkin sekarang udah much better than before, ya kan. Jadi kalau misalkan jauh. Iya kan, sekarang udah banyak parfum lokal, baju-baju lokal, ya kan, bahkan tas, koper sekarang udah banyak yang lokal kan. Tapi mungkin dari sisi customer Indonesia masih banyak yang prioritas segi fashion ya. Itu brand internasional tuh lebih bagus gitu loh. Ya karena secara mungkin nentengnya aja ya. Betul. Nenteng-nentengnya gitu kan. Jadi kalau egonya kan lebih naik nih kalau misalnya gue pakai apa nih Zara misalkan ya kan. Padahal maksudnya sebenarnya kalau gue bilang ya maksudnya kalau gue pribadi gue pakai apapun gitu ya. Apapun gue nggak pernah ngeliat brand, yang penting fit in aja di guanya. Betul. Gitu. Gue juga sama. Banyak orang yang maksa, jadinya barang mahal jadi kelihatan murah ya. Sorry aja, tapi banyak yang kayak gitu kan, gitu maksudnya. Betul. Gitu. Jadi justru sekarang goalsnya justru lu beli barang murah terlihat mahal gak sih? Betul gitu, banget. Itu. Betul banget. Gitu. Ya mungkin tapi banyak juga orang-orang yang ya apa ya gimana ya, zaman sekarang gue bilangnya ya pembuktiannya dengan sesuatu yang dipaksakan gitu maksudnya. Iya, jadi pengen relate lah mereka sama ini kan. Sama influencer segala macam. Ya, karena kan ininya mereka besok Insta Story kan. Iya, betul. Kalau ada Gucci bag segala macam ya gue juga pengen yang itu tuh. Ya itu kan masing-masing lah gitu ya. Tapi maksudnya dari bisnis lu jujur kok, gue masuk kalau ngeliat Indonesia ya. Ini kalau gue jadi presiden ya, gitu ini hanya aja manufacture yang gue kuatin. Betul. Gitu. Karena kita sekarang terbentuk bahan mentah udah diekspor. Betul. Yang sebenarnya itu balik lagi ke kita lagi, barang kita udah jadi mahal lagi gitu. Betul. Gitu. Nah, tapi bisnis lu ini dari manufacture udah fondasi lu udah kuat kok. Yes. Gitu. Yes. Tapi kita mungkin kalau ngomongin manufacture di Indonesia ya, kita masih terhadang di human resource-nya. Ya. Sama speed ya? Sama teknologinya sih. Itu yang menjadi halangan pertama buat kita. Oke. Jadi mungkin mesin-mesin di sini masih mesin yang di luar negeri udah advance, kayak kita masih kayak 5 to 10 years behind gitu. Iya. Tapi at least secara maksudnya ekosistem untuk membuat suatu brand atau perusahaan, I think lu udah punya pondasinya gitu. Karena betul. Kalau brand lain kan mungkin gabung dengan brand lain juga manufacturernya kan, konveksinya atau apanya kan. Tapi kalau lu kan udah kayak eksklusifnya udah dapet kan. Iya. Gitu ya, buktinya maksudnya mungkin yang lain bisa bikin kayak tadi waterproof ini kan gitu. Tapi mungkin secara harga nggak bakal bisa semurah lu sih. Secara harga ya. Tapi maksudnya gue jujur nih, kemeja yang waterproof ini gue baru lu doang nih. Sebenarnya ada gak sih? Pertama di Indonesia. Bener kan? Iya. Gitu. Tadi maksudnya bener-bener tadi gue tumpahin itu pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Oke. Lu nggak mau BA kok? Apa tuh? Brand ambassador. Ini gue siap dah. Gue selalu open hand kok. Gue kayak open for that. Soalnya gue suka yang satin, yang lusuh-lusuh karena emang ya fashion gue lebih ke sana sih kalau kemeja sih gitu. Jadi maksud gue ya nanti lah kita ngomongin lah ya. Boleh. Gitu. Off the record ya. Off the record lah gitu maksudnya. Ini anak muda. Kalau gue sih anak muda kan ini jual. Itu anak muda. Segmennya kan. Anak muda. Gitu. Jadi kan. gue langsung mikir kalau siapa sih yang bakal beli kemeja gue kan? Orang kantoran segala macam. Jadi memang kalau misalkan segi pricing kita udah medium high.
Tapi ya balik lagi kita pengen targetnya itu orang yang belanja di kita itu nggak bakal pindah-pindah lagi. Jadi customer retention itu selalu tinggi. Gitu. Ini range berapa nih? Itu harga? di 4,5. 4,5. Jujur ya, kok ini kalau bahan kayak gini kayak misalnya satin itu udah mahal banget. Udah ya. Mahal banget. Udah di atas 1 million gitu maksudnya. Udah pasti gitu. Maksudnya udah untuk ini gua nggak bohong ya maksudnya. Untuk apa ya kualitas seperti ini tuh udah pasti minimum 800 lah. Minimum. Itu udah diskon ya, diskon 800 itu ya. Dan ini nggak pakai stitch loh. Jadi kalau misalnya lo lihat di sini, ini kita pakai sistemnya press. Oke. Sorry, stitch. Ini juga maksudnya kalau orang-orang yang buat buru-buru kan biasa kantor kan sekarang udah biasanya kan ya lu naik mobil di Jakarta udah ini lah buat naik motor udah itu tuh nggak ngebantu banget, nggak lecek gitu kalau lu mau meeting. Anti-wrinkle, gitu maksudnya. Jujur ini keren kok. Thank you banget. Ini gue honest banget gitu maksudnya karena gue personal suka banget yang bahan-bahan lemas dibanding kayak ya lu tau lah kompetitor lu yang main di ini kan gitu. Gue nggak mau nyebut deh gitu, siapa tuh nanti jadi klien gue soalnya. Ya maksud gue dibanding yang lain tuh kayak mungkin lebih murah tapi ya panasnya berasa beda lah gitu maksudnya. Yang penting kan dia mungkin main quantity ya gitu. Mungkin yang ya sekali untuk mungkin beli apa ya, mungkin beli di momentum ya gua harus pakai baju putih sekali udah nggak dipakai lagi mungkin gitu. Tapi nggak tahu juga orang lain gitu sih. Tapi kalau ini sih ini adem pasti kan? Pasti kan? Dijamin adem gitu. Nanti lu boleh tes sendiri. Ya, nanti WA gua aja. Iya, soalnya kelihatan banget gitu maksudnya. Ini adem atau enggak nih? Iya gitu. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Gue mau nanya sih. Nggak boleh gimana? Gue pulang. Boleh. Mention tadi gedenya di offline kan? Betul. Punya pengalaman pop-up event gitu ikut-ikut nggak? Pop-up event pernah sekali. Penasaran kalau misalnya pop-up event gitu sebenarnya itu revenue dapat nggak sih atau sebenarnya kita nyari awareness aja? Itu pasti ada. We go to bazaar with that. Namanya juga jualan pengennya at least break even kan. Tapi kalau misalkan kita ada objektif sendiri masuk ke bazar itu juga nggak menutup kemungkinan. Jadi for me kayak dulu pas gue lagi di Kokas, gue buka pop up itu pas gue lagi dekat-dekat Ramadan dan itu pas itu gue baru bikin baju koko. Jadi gue nggak tahu nih. Jadi gue kesana gue pengennya gue pengen product testing. Gue pengen market testing, gue pengen ada customer insights, gue pengen ada beberapa metrics yang gue pengen measure gitu loh. Nah itu gue pengen tahu, mereka tuh suka baju koko kan ada yang manset nggak pakai manset, ada yang ada manset ya kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Sebenarnya dengan kualitas gue kayak gue sekarang, mereka suka nggak? Dengan harga segini mereka bakal beli nggak? Jadi gitu. Jadi mungkin tergantung key objectives lu yang pengen lu terapin saat itu. Jadi pas itu memang gue nggak balik modal jujur aja. Tapi pengennya kan cuan, ya kan. Tapi nggak apa-apa, ada dapat brand presence-nya di Rustodia, nggak cuma jual baju bapak-bapak, tapi juga ada baju muslim juga segala macam gitu. It's for everyone gitu. Insight-nya dapat lah. Insight-nya dapat. Awareness-nya dapat. Betul. Matrix yang gitu. yang kita juga cari juga dapat. Tapi ini juga kalau ngomongin baju koko ya, gue juga kadang maksudnya lu ketika beli baju kaos aja tuh bisa berjuta-juta. Betul. Tapi lu kalau yang buat beribadah gitu itu kayak menurut gua tuh harusnya tuh yang lu lebih willing gitu maksudnya untuk spend money di situ gitu maksudnya. Betul. Gitu karena ya dari kualitas dari ini gitu makanya kan mungkin harga lu kan lebih agak pricey kan. Betul, lumayan premium sih. Iya kan lumayan premium gitu maksud gue itu. Betul. Justru menurut gue ya kalau kita ngomongin ya bukannya gimana ya tapi ya itulah maksudnya market sekarang udah kayak apa ya maksudnya brand lokal kan sekarang kaos banyak kan maksudnya yang ini tapi willing sih tapi ketika untuk membeli sesuatu yang lebih penting mungkin itu basket size langsung diturunin tuh P1, P2, P3 ya itu gitu. Ya tapi mungkin karena ada substitusi iya kan jadi mereka lihat substitusi juga mereka pakai berapa kali ya kan kalau gue pengennya itu baju gue customer gue beli, mereka bisa pakai berulang-ulang, terus nggak cepet rusak gitu loh. Ya pengen sih mereka kembali lagi kan beli terus kan. Tapi pengennya itu image kita tuh, baju yang gue jual itu bagus gitu, awet. Iya. Tapi kan
Ya ini udah dah, nanti kepanjangan. Kepanjangan. Mana ini ngomongnya. Ada lagi nggak mau tanyain? Apa ya? Enggak, sebenarnya gue penasaran sama soalnya pop-up event tuh banyak ya. Apalagi di Jakarta sekarang tuh kan banyak banget. Berarti emang nentuinnya itu based on objektifnya aja ya? Betul, sama key objective sama kayak kalau misalnya lu mau nanya kayak apa sih yang lu cari di bazar, apa kayak cara lu tentuin bazar itu yang mana, ya kan? Soalnya banyak, ya kan? Pertama paling kayak pasti lokasi, pricey atau enggak locationnya, ya kan? Soalnya lu cuma get so much from the pop up, ya kan? Paling dapat berapa 2x2, ya kan? Kalau misalkan terus lu masih tahu juga produk kategori yang lu jual itu apa. Kalau misalkan lu jualnya barang-barang kecil nih, misalkan lu jual gelas, parfum gitu kan, lu bisa naruh banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya lu jualan baju ya terbatas gitu loh. Bener. Lu jual satu, mungkin aja kayak susah lagi buat restock. Jadi efektif atau enggak? Tempatnya juga buat stok ya. Tapi Gitu. pihak sorry mas, gua Iya. Nggak apa-apa. Apa lu mau duduk sini? tapi si pihak event organizer biasanya ngasih tahu sih traffic daily bakal datang berapa? Kasih tahu sih. Kasih tahu, tapi all in all kan is only kayak estimation kan. Kita nggak bakal tahu kayak in reality itu berapa, ya kan? Just insight aja kan. Just insights doang. Tapi yang pasti kalau gue boleh kasih masukan ya cari pas lagi ada event. Jadi ada momentum you can ride along gitu. Oke. Soalnya kan sekarang mungkin ya bisa jadi tren-tren baru nih, kok. Maksudnya brand-brand baru gitu di luar fashion ataupun apa, terutama bisa dibilang parfum atau kosmetik gitu. Mereka starting with online. Iya. Gitu. Baru masuk ke offline. Offline-nya itu dengan pop up pengenalan, dengan awareness, branding gitu. Itu kan culture baru sebenarnya kan. Betul. Gitu. Dulu kan mungkin dari offline ke online gitu kan. Sekarang after pandemic mungkin bisa dibilang ya, sekarang terutama di tahun ini yang gue lihat pop-up market udah banyak banget nih gitu. Dan banyak brand-brand penetrasi dari online itu mereka penetrasi sebelum buka store mungkin ya. Mereka mau mencari experience dan insight dari customer itu dengan pop-up market itu sih. Betul. Gitu. Tapi berarti bisa dibilang pop-up market itu emang lu cuman apa ya, bisa dibilang mencari insight dan experience dari customer. Betul. Gitu ya. Lebih ke market testing, product testing. Gitu mereka yang beli di online, behavior customer yang belanja di online sama yang di offline itu berbeda, ya kan? Kalau misalkan gue contoh nih, kalau misalkan yang langsung lewat di depan toko gua itu biasa bilang, bahannya tipis, bahannya terlalu tebel, ya kan? Tapi kalau misalkan pas lu lagi belanja di online, lu kan nggak bisa tahu. Lu taunya dari produk deskripsi doang. Benar. Ya mereka baru bisa tahu. Itu juga deskripsi kalau dibaca. Kalau dibaca. Bener. Jadi itu bakal mengaruhi banget. Jadi kayak lu sebagai brand owner itu kayak how do you put your confidence into your product? Sebenarnya produkku bagus gak sih gitu. Nah, jadi kayak benar-benar when you sell it offline, baru langsung berasa, ini first hand experience, ini bahannya bagus banget gitu. Barusan kayak Mas Andri pegang, ini bagus banget gitu. Tapi lu berarti ada di dalam ikut maksudnya di event itu berarti ya? Yes. Karena kan lu mau betul, gue mesti langsung dapat kayak data first hand gitu. Data first hand langsung gitu. Berarti ini dari 3 ini lu Mega berarti di komersialnya dong, di marketing. Gue hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Mas sekarang masih small business lah ya kita. Enggak lah. Kayak humble business lah gitu. Humble business mungkin gue gini. Humble business. Tapi maksudnya lu basicnya operation. Soalnya gini gue nanya agak personal nih. Gue operations dari awal. Operation ya? Karena kan lu tadi mention di Shopee kan warehouse ya, tapi gitu. dealing with data segala macam ya. Jadi memang dibanding sama siblings gue yang lain, gue lebih tech savvy lah ya. Gue mungkin bisa ngolah data segala macam. Wah itu justru sekarang yang mahal kan? Yang bisa ngolah. Sekarang udah ada AI. Ya AI, tapi kan ya gitu, AI kan membantu kok. Betul. Tapi kan tetap aja kita yang real powerfulnya dari kita real lah. Experience kita. Gitu. Karena kan yang di market kita. Betul. Maksudnya ya gue juga bilang sih AI itu ibaratnya ya itu emang akan menjadi
helpful banget Helpful. gitu. Tapi tetap aja yang ngasih result tuh dari kita pasti kan. Gitu. Ya, mereka bisa inilah kayak assist kita ya kan. Mungkin kalau misal automated task yang kalau misalkan kayak ini contoh nih, kalau misalkan paling gampang itu pakai Jubelio itu gue enaknya karena semua data udah jadi satu. Connecting. Iya, connected karena dashboardnya udah jadi satu segala macam. Tapi pas gue mau tarik buat laporan gue sendiri, gue pengen tahu nih kan produk gue namanya juga kaos polo kan ada banyak macam ya. Gue pengen dive deeper gitu loh. Jadi gue nggak usah loncat ke platform-platform lain. Gue semua tinggal tarik dari laporan penjualan jadi satu, ya kan? Gue dari situ langsung kasih tahu, ChatGPT, olah data ini dong, gue pengen lihat yang ini. Jadi itu yang bikin gampang buat gue. Tapi paling penting itu yang WMS sama POS. Secara operation daily ya. Ya buat inventory lah ya. Iya, buat pasti banget. Gitu. Oke, ya itulah kenapa Jubelio mungkin bisa bertahan ya karena kita maksudnya juga sama ngedengerin dari customer engagement itu karena kita mungkin Jubelio ya perusahaan digital tapi konvensional caranya kok. Kenapa bisa begitu? Konvensionalnya? Oh, karena dengerin customer terus. Iya. Oh gitu. iya. Karena maksudnya gue bukan jujur aja ya mungkin agak yang work of mood yang based on sekarang pun juga maksudnya masih apa ya jujur ya organik gue lebih tinggi karena dari awal gue set Jubelio itu saat di marketing organik yang gue kencengin dibanding ads-nya. Oh gitu ya mungkin ya kalau lu tuh tahu Jubelio karena Shopee kan bukan karena dari campaign gue kan bukan sih iya itu gitu contohnya gitu jadi kayak gue lebih suka sesuatu yang organik karena organik emang prosesnya agak lama tapi stay lebih lama lah gitu tapi impact-nya lebih lama ya kalau ads kan ya kualitika lu tapi main juga gitu tapi nggak yang gila mungkin ya tadi lu bilang relate sama ya ini kompetitor lu kan lo yang lebih masif lebih nyerangnya lebih ini karena kan dia berani spend money di situ kan betul. Tapi gitu. Gue rasa kayak gue ngomong secara personal lah ya. Gue kan punya teman-teman pebisnis yang kalangan yang sama nih. Mereka juga nanya gue, lu WMS pakai apa segala macam. Gue selalu jadi karena gue organik, gue cari tahu sendiri. Dan jadi gue jadi kayak defaulted believer of Jubelio juga. Secara gak langsung gue pakai Jubelio aja, lebih gampang gue bilang. Thank you. Jadi gue kayak secara nggak langsung gue kayak memberikan mereka kayak lu yang ini gue udah pakai lama, reliable, semuanya support juga dibantu kalau misal lu ada masa juga dibantu dan mereka juga kayak bukan stagnan juga kan mereka terus kayak nambah-nambah contoh dari V1 Jubelio jadi V2 itu pos yang pertama jadi pos kedua ya walaupun ada fase di mana experience customer dulu ya pastilah tapi semua bisnis kan kayak go through that kind of phase gitu itu sih yang maksudnya ya alhamdulillah sampai sekarang Jubelio ini sih karena maksudnya insight-insight kayak gini yang terus kita kembangin sih karena kan bahkan bisa dibilang kayak tiap produk owner Jubelio kan kita visit juga kan gitu untuk apalagi nih yang mau diinin gitu karena kalau ya benar perang di harga gitu kalau nggak masuk di cuan ya buat apa gitu cuman gedein GMV gitu betul karena ya bisnis itu profit menurut gue sih gitu ujung-ujung mesti itu sih iya gitu kalau enggak kan ya lu nggak bisa survive juga kan benar ya makanya mungkin ya yang kata ya yang startup yang lainnya gitu ya. Tapi investment buat Jubelio udah gede tuh. Oh, kita masih bootstrap loh. Ah, masih bootstrap? Bootstrap. Kita masih mandiri. Oh, masih mandiri? Masih mandiri, alhamdulillah. Oh, okay. Itu mungkin yang ya plus minus lah ya. Ya mungkin agak lebih lama, slowly untuk ini, tapi plusnya kita lebih fokus. Iya, gitu kan. Gitu. Ya gua waktu itu ya ada lah maksudnya teman perkumpulan juga startup teknologi kayak gitu-gitu. Iya nggak bisa tidur lah gitu lah gitu. Iya pasti. Gitu karena ngajar angka kan. Ya gitu lah. Oke. Paling sih dari gue itu aja kok gitu. Thank you banget buat waktunya. Thank you banget udah for having me. Buat Thank you for having me. Bisnisnya mudah-mudahan ke depan kita ada kolaborasi. Pasti. Gitu. Thank you banget juga udah 4 tahun ya loyal sama Jubelio gitu. Mudah-mudahan nanti kan kita ada web store ya bukan di boleh. Ya
Ya lu tak lah, bisnis kan harus tetap Iya. membuka peluang Pasti ininya. Gitu. Every kind kok. Tapi yang BE nanti kita ngobrol ya. Boleh. Oke, thank you ya Pak. Thank you, Pak. Oke, thank you. Thank you. Oke.